Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ya, saya saya Ibu Profesor Dr. Istri Hidayah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator kelompok 7 akan memaparkan materi model-model manajemen sekolah. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Entina Ardianti dengan NIM belakang 053. Yang kedua ada Ria Puspita Ayu dengan NIM belakang 059. Yang ketiga ada Derin Hespunia Realda dengan NIM belakang 107. Yang keempat ada Yulia Roma Fitriani dengan NIM belakang 120. Yang kelima ada Ririn Fitriana dengan NIM belakang 206. Dan yang terakhir saya sebagai moderator Najwa Faradila dengan NIM belakang 394. Selanjutnya ada materi yang akan dipaparkan oleh Mbak Rizky, yaitu ada pembahasan latar belakang dan permasalahan. baik di sini ada latar belakang, yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Model manajemen sekolah menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Dalam era yang semakin berkembang dan kompleks seperti saat ini, tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam mengelola berbagai aspek operasional dan akademik semakin besar. Melalui hasil observasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan efisiensi berbagai model manajemen sekolah yang diterapkan di sekolah-sekolah. Inflasi yang diperoleh dari observasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengidentifikasi kelemahan dan potensi yang dimiliki oleh model-model manajemen yang diterapkan, serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana sih sistem pemerintahan peserta didik baru MA Al-Asror, serta berapa kuota penerimaan peserta didik di setiap tahunnya. Yang kedua, apa saja sih sarana dan prasarana MA Al-Asror ini? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara masyarakat MA Al-Asror dengan masyarakat sekitar? Apakah ada kendalanya? Yang keempat, bagaimana jalur pemberian beasiswa MA Al-Asror dan dari mana saja? Yang terakhir yaitu apa saja kurikulum yang diterapkan MA Al-Asror dan perbedaan apa saja antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang? Selanjutnya ada metode observasi dan profil MA Al-Asr yang akan dibacakan oleh Mbak Ria. Oke, ada metode observasi. Yang pertama, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan, perilaku, dan interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Dalam observasi manajemen sekolah, pengamat secara aktif menyaksikan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan siswa. Observasi dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana pengamat secara langsung terlibat dalam kegiatan di sekolah, atau pendekatan non-partisipatif, di mana pengamat lebih bersifat sebagai pihak yang mengamati dari luar. Pendekatan yang digunakan tergantung pada tujuan observasi dan prestasi peneliti. Yang kedua ada wawancara selain observasi. Wawancara merupakan metode yang penting dalam pengumpulan data dalam observasi manajemen sekolah. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara pengamat dengan
pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan siswa. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran, pandangan, dan pengalaman individu terkait dengan manajemen sekolah. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya disampaikan kepada responden atau pembicaraan. Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian yang dilakukan secara tidak struktur, di mana percakapan lebih bebas mengikuti alur. Selanjutnya, nah, di sini ada profil MA Al-Asror. Kelompok kami melakukan observasi di MA Al-Asror yang berada di Jalan Lenggok Sari Raya nomor 2, Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nomor telepon 02458507905. Nama Kepala Sekolah Dr. Andes Selamat Hidayat, MPDI. Untuk informasi lebih lanjutnya berada di website yang sudah tertera. Selanjutnya ada hasil observasi dan wawancara yang akan dibacakan oleh Mbak Dirin. Silakan Mbak Dirin. Hasil observasi dan wawancara. Kelompok kami melakukan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 13 Mei 2024, hari Senin, pukul 10 sampai selesai. Bertempat di Sekolah MA Al-Asror. Yang kedua ada hasil observasi dan wawancaranya. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru hampir sama dengan sekolah lainnya. Jadi, untuk penerimaan MA Al-Asror itu, peserta didik dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama, kedua, dan 3. Untuk saat ini, tahun 2024 sudah masuk ke tahap ketiga. Untuk kuotanya tidak membatasi. Kuota tersebut juga paling tidak minimal kapasitas kita yaitu 250. Tetapi yang mendaftar tertinggi hanya mencapai 150 sampai 180 anak. Untuk jumlah siswa tahun 2023 ada 124 anak dan dibagi menjadi 3 kelas. Sedangkan data pendaftaran tahun ini baru ada sekitar 120-an peserta didik. Next. Yang kedua ada sarana dan prasarana MA Al-Asror. Sarana dan prasarana di MA Al-Asror meliputi dalam hal pembelajaran seperti otomatis per kelas memiliki TV Android untuk sarana pembelajaran, kemudian terdapat perpustakaan yang berisi buku-buku dan bacaan pembelajaran, lalu terdapat ruang lab komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang digunakan untuk siswa MA Al-Asror. Selain itu, terdapat Wi-Fi di sekolah yang bisa diakses oleh guru serta siswa untuk proses pembelajaran. Terdapat lapangan parkir, lapangan olahraga, ruang kelas, ruang audiovisual, laboratorium, UKS, ruang OSIS, ruang keterampilan, dan ruang aula. Yang ketiga ada hubungan MA Al-Asror dengan masyarakat sekitar sekolah. Masyarakat dengan sekolah tidak memiliki masalah yang dialami antar keduanya. Dikarenakan masyarakat sangat mendukung dengan adanya pembangunan sekolah MA Al-Asror. Dikarenakan bagi masyarakat dapat membantu untuk menuntut ilmu dengan mudah karena tempatnya yang sangat strategis. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yulia.
Baik, selanjutnya yaitu ada jalur pemberian beasiswa dari sekolah MA Al Azhar, yaitu MA Al Azhar memberikan beasiswa untuk siswanya yang terdiri dari 3 macam beasiswa, yaitu yang pertama ada beasiswa Cendekia Basnas, dikhususkan untuk siswa yang memiliki prestasi baik dan dari akademik atau non-akademik. Yang kedua ada beasiswa KIP yang diberikan dari pemerintah untuk siswa, yaitu program Indonesia Pintar yang memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan dalam pembiayai dari sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada program beasiswa yang diberikan dari pemerintah Kota Semarang terhadap MA Al Asror. Meskipun program tersebut tidak setiap tahun direalisasikan, tapi bantuan tersebut dapat dirasakan ke sekolah di Kota Semarang. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ririn. Selanjutnya ada jenis kurikulum yang digunakan MA Al-Azhar serta perbedaannya. Yang pertama, sekolah MA Al-Azhar menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Perbedaan dari 2 kurikulum tersebut yaitu kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan pendekatan kompetensi, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa. Selain itu, kurikulum 2013 memiliki perangkat pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan kurikulum pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan kurikulum Merdeka Pemerintah disertai perangkat panduan pembelajaran dan asesmen. Lalu panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan modul layanan bimbingan konseling. Setiap sekolah diwajibkan oleh pemerintah turut menyediakan perangkat ajar berupa contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kendala yang dialami dalam kemajuan implementasi kurikulum Merdeka masih terdapat beberapa kendala di MA Al-Azhar, seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam penilaian formalitis, perlu pengembangan kurikulum sendiri, tantangan dalam keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan budaya pembelajaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Sekolah merupakan lingkungan yang sangat kompleks dan penting bagi masyarakat. Berlangsungnya kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama kegiatan belajar mengajar, serta eksistensi sekolah itu sangat dipengaruhi oleh manajemen sekolahnya. Manajemen sekolah merupakan prosedur tindakan untuk menertibkan sekolah agar proses pembelajaran berjalan lancar. Manajemen sekolah ini sangat berperan penting dalam kegiatan persekolahan. Kegiatan persekolahan jika dikelola dengan manajemen yang baik, maka tujuan yang diharapkan oleh sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan karena pengelolaan atau manajemen sekolah yang kurang baik. Jadi manajemen sekolah sangat berpengaruh terhadap hasil dan baik buruknya kualitas sekolah. Selanjutnya ada saran. Manajemen sekolah sangat penting dijalankan di setiap dalam organisasi maupun instansi termasuk di sekolah. Semua komponen dalam sekolah harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan saling bekerja sama agar tercapainya visi misi yang ingin dicapai. Adanya manajemen di sekolah akan membantu mempermudah untuk tercapainya visi misi sekolah. Selanjutnya ada dokumentasi saat kelompok kami menjalankan observasi di MA Al Asrar Semarang yang bertempat di Jalan Legok Sari Raya nomor 2 Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sekian dari
kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.